Di video ini kita akan membahas tentang perkembangan teknologi transportasi dan dampaknya, kemudian perkembangan teknologi komunikasi dan dampaknya. Oke, langsung aja kita bahas mengenai teknologi transportasi. Secara umum, teknologi transportasi itu dibagi tiga, yaitu darat, laut, dan udara. Transportasi darat mengalami perubahan besar ketika kereta api diperkenalkan pada pertengahan abad 19. Berawal dari lokomotif uap dengan bahan bakar batu bara yang dikembangkan oleh Richard Trevithick pada 1804 di South Wales. Kemudian, keluarga insinyur Inggris yaitu George dan Robert Stephenson itu mengembangkan lokomotif modern pada 1829. Nah, terus pada 1940-an, Amerika Serikat sudah memakai kereta bermesin diesel atau tenaga olahan minyak bumi sebagai sarana angkutan orang dan barang. Nah, sejak saat itu, dunia perkereta-apian terus berkembang sampai ditemukan teknologi kereta listrik. Bahkan, sampai hari ini industri kereta masih terus berkembang. Di masa modern seperti sekarang, sudah tercipta kereta tercepat di dunia, yaitu Shinkansen. Oh iya, selain kereta api, alat transportasi darat yang juga berkembang pesat sejak akhir abad 19 adalah mobil. Pada 1890, Karl Benz di Jerman dan Armand Peugeot di Prancis itu mulai mengembangkan teknologi mobil. Hal ini menandai dimulainya era kendaraan bermotor. Oke, jadi jenis manakah yang merupakan kereta api pertama di dunia? A. Lokomotif uap, B. Lokomotif diesel, atau C. Lokomotif listrik? Jawabannya adalah A ya. Oh iya, terus kalau perkembangan transportasi air dan udara kayak gimana ya? Awalnya, perahu atau kapal tradisional itu menggunakan layar dan angin sebagai media penggeraknya. Kemudian di fase berikutnya, mulai menggunakan mesin uap berbahan bakar batu bara. Namun, perkembangan yang cukup pesat terjadi di awal abad 20 nih. Saat itu mesin diesel berbahan bakar solar ditemukan, dan kemudian mulai menggantikan mesin uap sebagai mesin penggerak kapal laut. Kapal pertama yang menggunakan mesin diesel adalah Vulcanus, milik Dutch East India Company pada 1910. Terus perkembangan yang revolusioner terjadi nih, ketika teknologi perkapalan mulai menggunakan tenaga nuklir. Kapal bertenaga nuklir pertama adalah USS Nautilus pada 1954. Nah, semakin menuju ke zaman modern, maka kapal-kapal baru tercipta nih, yaitu feri, kapal pesiar, kapal selam, dan kapal induk yang menggunakan bahan bakar minyak bumi. Oke, lanjut ke transportasi udara. Nah, kalau dari teknologi transportasi udara, lompatan besar dalam dunia penerbangan itu dimulai pada 1903. Ketika itu, dua bersaudara yaitu Orville dan Wilbur Wright dari Amerika Serikat berhasil menciptakan pesawat udara bersayap dua. Nama mesinnya adalah Wright Flyer. Kemudian pesawat mengalami perkembangan lagi nih pada 1930-an. Ketika itu pesawat penumpang mulai diciptakan. Teknologinya masih sederhana banget. Bahkan pesawat ini hanya mampu mengangkut 10 orang penumpang aja. Perkembangan yang revolusioner terjadi lagi nih di sekitar tahun 1966. Ketika itu pesawat jet modern mulai dikembangkan. Pada masa ini, perusahaan pembuat pesawat bernama Boeing Commercial Airplane itu menciptakan pesawat besar yang bernama Boeing 747. Nah, pesawat Boeing 747 modern ini dapat menerbangkan 400 orang dengan jarak 13.700 km tanpa perlu mengisi ulang bahan bakar. Kemudian dalam pesawat modern juga sudah terdapat fitur seperti autopilot, sehingga pesawat dapat terbang sendiri secara otomatis. Oke, jadi siapakah tokoh yang pertama kali mengembangkan teknologi penerbangan? A. Wright bersaudara, atau B. Stephenson bersaudara? Jawabannya adalah yang A ya. Perkembangan teknologi transportasi ternyata telah memberikan dampak nih bagi kehidupan manusia. Dampak positifnya adalah memberikan kemudahan bagi manusia untuk berpindah tempat dari titik A ke titik B dalam waktu yang relatif cepat. Tapi kemudian perkembangan teknologi transportasi yang terjadi telah berdampak buruk juga nih bagi rusaknya lingkungan alam yang diakibatkan oleh polusi atau limbah yang dihasilkan dari penggunaan teknologi transportasi itu sendiri. Sedih ya.
Nah, sekarang kita bahas teknologi komunikasi dan informasi. Pada awalnya, manusia bertukar informasi melalui bahasa. Kemudian teknologi komunikasi berkembang melalui gambar, lalu kemudian berkembang lagi melalui tulisan atau alfabet. Nah, terus semakin modern maka muncullah teknologi komunikasi elektronik. Radio misalnya. Teknologi ini mulai dirintis pada akhir abad 19. Kemudian pada 1901, seorang tokoh bernama Guglielmo Marconi itu berhasil melakukan uji coba radio. Ia berhasil mengirim berita radio melintasi Samudra Atlantik, yaitu tepatnya dari Inggris ke Newfoundland, Kanada. Nah, maka dari itu Marconi dikenal sebagai tokoh penemu radio. Terus, selain radio, ada juga teknologi komunikasi lainnya, yaitu televisi. Benda ini menjadi perangkat telekomunikasi yang paling canggih di awal abad 20. TV memulai debut siarannya pada 1928. Oke, jadi siapakah penemu radio? A. James Watt, B. Louis Braille, atau C. Guglielmo Marconi? Jawabannya adalah yang C ya. Teknologi komunikasi dan informasi yang paling berpengaruh adalah komputer. Komputer generasi pertama itu digunakan sebagai alat menghitung untuk keperluan militer Jerman, Inggris, dan Amerika Serikat. Nah, komputer militer ini berkembang dari 1941 sampai 1945, atau tepatnya pada masa Perang Dunia Kedua. Terus, memasuki periode 1960-an, teknologi komputer berkembang semakin canggih. Komputer-komputer pada masa ini disebut komputer non-militer. Keunggulan komputer jenis ini tuh sudah menerapkan teknologi transistor, sehingga bisa dihubungkan ke mesin cetak atau printer, lalu ke disket, memori, sistem operasi, dan program. Nah, komputer terbaru ini biasanya digunakan untuk keperluan bisnis atau perkantoran. Oke, jadi semakin menuju ke arah modern, komputer pun semakin canggih lagi ya. Bahkan saat ini sudah ada komputer jinjing, atau yang bisa dibawa-bawa kemana-mana itu loh, yang namanya laptop. Oh iya, terus yang terakhir nih, yaitu internet. Kemunculan internet sangat berhubungan dengan kemunculan satelit, serta perangkat komunikasi elektronik seperti komputer. Berangkat dari ide bahwa komputer dan perangkat elektronik lainnya harus dapat berkomunikasi dan saling berbagi informasi. Maka, internet tercipta untuk mewujudkan ide tersebut. Sejarah internet sebenarnya dimulai pada 1969, ketika Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengadakan penelitian untuk menghubungkan sejumlah komputer untuk membentuk jaringan organik. Program riset ini dikenal dengan nama ARPANET. Sampai hari ini, teknologi terus berkembang semakin pesat lagi. Nah, melalui internet, setiap orang memperoleh informasi yang dibutuhkan secara cepat, mudah, dan murah. Hubungan yang terjalin dalam jaringan internet juga tidak mengenal batas negara, ras, kelas ekonomi, ideologi, atau faktor-faktor lain yang biasanya dapat menghambat proses pertukaran informasi. Internet adalah suatu komunitas dunia yang sifatnya sangat demokratis, serta memiliki kode etik yang dihormati segenap penggunanya. Oleh karena itu, internet menjadi faktor utama yang mendorong terciptanya globalisasi. Oh iya, kakak ada kuis lagi nih, coba dijawab ya. Komputer generasi pertama tercipta pada periode A. Perang Dingin, B. Perang Dunia ke-1, C. Perang Dunia ke-2. Jawabannya adalah yang C ya. Sama seperti bidang teknologi lainnya, teknologi komunikasi dan informasi juga memiliki dampak positif dan negatif nih. Positifnya adalah internet dapat mewujudkan terjadinya proses pertukaran informasi secara cepat. Kemudian komunikasi jarak jauh dengan keluarga atau kerabat dapat dilakukan melalui telepon seluler. Namun, dampak negatifnya adalah pemanfaatan jaringan komunikasi yang ditujukan untuk kejahatan. Misalnya nih, jaringan pembajakan atau tindakan penipuan yang terjadi dalam media sosial. Bahkan, data-data pribadi para pengguna juga dapat disalahgunakan. Oke, seperti itulah gambaran tentang perkembangan teknologi transportasi dan komunikasi serta dampaknya. Oh iya, kalian boleh pause videonya untuk mencatat poin-poin penting pada peta konsep berikut ini. Oke, udah selesai nih materi pada topik kali ini. Kak Hadi pamit ya.
dan sampai jumpa lagi pada topik yang lainnya. Sampai jumpa!